Is living really worth dying for? You're still alive? Can you help me get back? No way! There I am. What are we waiting for? Wait, not me! See? Okay, I get it. Halo Sobat Gentian, berjumpa lagi ke channel GCM. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang seorang laki-laki bernama Joy Gardner yang hampir selangkah lagi meraih impiannya, tapi nasib malang terjadi dan membawa jiwanya pergi ke dunia alam kematian. Apa saja rintangan yang akan dilalui Joe agar dirinya dapat hidup kembali? Dan bagaimana ending dari cerita kali ini? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Soul, garapan Pixar yang dirilis tahun 2020 dan dapat Anda tonton di Disney Hotstar. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang ke depannya. Dan like jika kalian suka. Film ini dimulai dengan diperkenalkannya seorang musisi bernama Joy Gardner. Dia adalah seorang pianis yang sangat piawai dalam memainkan piano. Saat ini, dia bekerja sebagai guru di salah satu SMP yang ada di sana. Bahkan saat dia memainkan pianonya, para muridnya terlihat terpana akan kemampuan gurunya itu. Beberapa saat kemudian, seorang wanita datang memberikan selamat untuk Joe, karena saat ini dirinya ditugaskan menjadi guru musik tetap di sekolah tersebut. Tapi Joe tak terlihat senang akan pekerjaan tetapnya itu, karena impiannya adalah menjadi seorang musisi dari sebuah band dan menampilkan pertunjukannya di sebuah panggung. Di tempat lain, ibu Joe terlihat senang karena akhirnya anaknya mendapatkan pekerjaan tetap. Sesaat kemudian, seseorang bernama Charlie menelpon dan mengajak dirinya untuk dapat mengikuti audisi pianis dari sebuah band milik Dorothea Williams. Perlahan, Joe pun menunjukkan aksinya di depan Dorothea Williams, hingga akhirnya dirinya tak sadar masuk ke dalam alunan musik piano dan menikmati setiap ketukan tut piano yang dimainkannya. Dorothea dan anggota band lainnya sepertinya terkejut akan penampilan apik dari Joe, hingga dirinya disuruh kembali besok pukul 9 malam untuk menampilkan aksinya di sebuah pertunjukan musik. Di luar, Joe terlihat sangat senang karena impiannya akan terwujud besok. Dia pun menelpon seseorang sambil berjalan dan tak memperhatikan keadaan di sekitarnya, hingga akhirnya dia terperosok di dalam sebuah lubang selokan. Scene pun kemudian berganti di mana jiwa seorang Joe Gardner pergi menuju alam kematian, menaiki tangga ke sebuah cahaya terang di depannya. Tapi Joe yang kebingungan tak menerima bahwa dirinya sudah mati secara mendadak, karena impiannya selama ini untuk tampil di sebuah band akan berlangsung besok. Dia berlari dan terus berlari ke arah berlawanan, berharap dirinya bisa kembali ke dunia fana ini. Hingga tiba-tiba Joe terjatuh ke dalam sebuah kehampaan dan menuju ke suatu dimensi lain. Di dimensi ini, Joe bertemu dengan sebuah entitas bernama Jerry. Jerry menjelaskan bahwa saat ini dia berada di alam sebelum manusia dilahirkan menuju dunia. Disinilah jiwa-jiwa murni dilatih dan diberikan sebuah kemampuan agar kepribadian dasar seseorang terbentuk, tercermin saat jiwa ini turun menuju dunia. Joe yang melihat dunia berada di bawahnya langsung melihat kesempatan kabur agar dirinya dapat hidup kembali. Tapi dia terus gagal, hingga dirinya yang tersesat dibawa Jerry menuju sebuah seminar tentang kehidupannya dan menjadikan Joe sebagai mentor bagi jiwa murni yang akan turun ke dunia. Beberapa saat kemudian, Terry, entitas yang bertugas untuk menghitung jumlah jiwa yang telah mati, menemukan satu kesalahan dengan perhitungannya dan memutuskan untuk menyelidiki ini. Kembali ke Joe, di tempat seminar ini dijelaskan bahwa jiwa murni akan diberikan sebuah emblem kepribadian, tapi jiwa murni ini kehilangan percikan di dalam dirinya, dan para mentorlah yang akan bertugas untuk menemukan potongan terakhir kepribadian tersebut. Joe yang saat ini ingin kembali ke dunia yang berasal, membayangkan hal-hal licik untuk mencuri emblem jiwa murni itu agar dapat pergi menuju dunia. Jerry lalu memanggil Joe agar dia dapat melatih jiwa murni dengan kepribadian rebel ini. Jiwa ini bernama 22. 22 adalah jiwa yang sangat sukar untuk diatur dan tak ingin pergi ke dunia.
Bahkan setelah ribuan mentor terkenal terdahulunya, seperti Buddha Teresa, Kopernikus, Muhammad Ali, ataupun Marie Antoinette. Di tempat ini, Joe memperlihatkan momen-momen penting dalam kehidupannya, berharap 22 mendapatkan percikan untuk dapat mengisi kekosongan emblem pasnya. Tapi semakin dalam dia menyusuri kehidupannya, Joe merasa bahwa seumur hidupnya dia tak pernah mencapai sesuatu yang berarti. Joe pun memaksa 22 untuk memberikan emblem pasnya, agar dia dapat hidup kembali. 22 pun sebenarnya memberikan dengan ikhlas emblem miliknya, jika dia bisa. Karena seberapa jauh pun emblem ini dibakar, dibuang, disobek, emblem itu tetap kembali lagi jika percikan dalam dirinya tak terisi. Tak menyerah sampai di sini, Joe memberikan saran kepada 22 untuk pergi ke ruangan segalanya, ruangan di mana semua bakat dan keterampilan ditunjukkan kepada jiwa-jiwa murni tersebut. Tapi setelah berbagai profesi dia coba, 22 tetap tak bisa menemukan percikan di dalam dirinya. 22 merasa bahwa dia sungguh tak ingin hidup di bumi. Tapi karena rasa kasihannya kepada Joe, dia membawa Joe pergi ke dunia antara jasmani dan rohani, tempat di mana jiwa tersesat yang belum mati disembuhkan dan dibawa pulang menuju dunianya berasal. Di sana, mereka bertemu dengan Senayang bernama Moonwind, yang mungkin dapat membantu Joe pulang. Bersama, mereka berlayar menuju titik tipis antara jiwa dan raga Joe, hingga akhirnya Joe dapat melihat tubuhnya terbaring di rumah sakit. Tapi karena sifat angkuhnya, dia tak mau mendengarkan perkataan Moonwind untuk bersabar jenak hingga langsung melompat menuju raganya. Namun naas, 22 juga ikut terseret bersamanya, dan pada akhirnya dia berhasil menuju dunianya kembali, walaupun jiwa Joe masuk ke dalam raga kucing, dan jiwa 22 masuk ke dalam raga Joe. Mereka panik sesaat pada awalnya, hingga mereka berpikir untuk dapat menemukan Moonwind kembali agar mereka bisa memperbaiki kesalahan ini. Bersama mereka keluar dari rumah sakit, tapi di sini 22 merasakan panik yang luar biasa karena dirinya baru saja melihat keadaan di luar bumi. Dia takut dan berlari hingga akhirnya Joe datang menenangkannya. Mereka pun berhasil menemukan Moonwind di jalanan New York. Tapi Moonwind berkata bahwa cara satu-satunya untuk memperbaiki ini adalah dengan melakukan ritual pada pukul 6:30 malam nanti. Di sisi dunia lain, Terry baru saja menemukan kejanggalan dalam perhitungannya, dan dengan segera dia pergi ke dunia untuk mengambil kembali jiwa Joe yang menurutnya merupakan kesalahan. Kembali ke bumi, Joe dan 22 mempersiapkan semua hal agar pertunjukan musik Joe sukses malam nanti. Tapi kejadian tak terduga membuat Joe harus pergi ke tukang cukur langganannya. Di sana, Joe bertemu dengan temannya Des. Seiring berjalannya waktu, 22 menceritakan tentang pengalamannya di dunianya berasal, hingga membuat semua orang tertarik mendengarnya. Des kemudian menceritakan tentang rencana awal hidupnya yang ingin menjadi dokter hewan. Tapi kehidupan yang tak dapat diprediksi ini berkata lain, dan itu bukan berarti dirinya tak bahagia. Di lain waktu, 22 tampaknya perlahan demi perlahan menikmati apa yang ditawarkan dunia ini kepadanya. Dia pun bersenang-senang dengan hal yang ada di sekitarnya hingga merobek celana Joe yang akan digunakan untuk pementasan nanti. Joe pun membawa dirinya pergi menemui ibunya, tapi ibunya tak terlihat senang akan keputusan Joe yang tiba-tiba pindah dari pekerjaan tetapnya sebagai seorang guru. Menurut ibunya, Joe harus bersyukur atas apa yang telah diberikannya tentang pekerjaan dan bakatnya tentang musik. Tapi Joe bersikukuh bahwa kesempatan besar ini tak datang dua kali, dan ini bukanlah tentang karir bermusiknya, tapi ini adalah alasannya untuk hidup. Setelah beberapa saat kemudian, ibu Joe mengambilkan jas milik ayahnya dahulu, yang juga merupakan seorang musisi, agar dapat digunakan Joe di pertunjukannya nanti. Hanya tinggal satu langkah lagi agar Joe dapat kembali hidup di tubuh aslinya, yaitu dengan menemui Moonwind pukul 6:30 malam nanti. Tapi di saat terakhir, 22 yang saat ini berada di tubuh Joe berkata bahwa dirinya tak ingin meninggalkan dunia ini, karena sepertinya dia telah menemukan percikannya untuk hidup di dunia. 22 pun berlari meninggalkan Joe dengan tubuh kucing miliknya. Joe pun mengejar tubuh miliknya kembali karena menurutnya ini tak adil. Hingga pada akhirnya kedua jiwa ini diambil lagi oleh Terry yang telah bersembunyi menunggu kesempatan emas ini.
Mereka pun kembali menuju alam sebelum, dan diketahui pada kesempatan itu percikan terakhir milik 22 telah lengkap. Dia telah menemukan alasannya untuk dapat hidup di bumi. Tapi Joe yang sedang kesal memutahkan seluruh ucapannya kepada 22. Dia berkata bahwa percikan itu akhirnya didapatkan setelah kau menjalani hidupmu di tubuhku. 22 yang merasa tidak enak kepada Joe melemparkan rencananya agar Joe dapat menggunakannya untuk kembali ke bumi. Joe kemudian pergi menuju bumi karena pertunjukannya akan dimulai sebentar lagi. Dia pergi ke pertunjukan musik yang telah diimpikannya selama ini bersama Dorothea Williams dan anggota band lainnya. Dia pun memberikan seluruh kemampuan terbaiknya. Nada demi nada dia mainkan, musik demi musik dia nikmati. Karena menurutnya ini adalah tujuan hidupnya, yaitu bermain piano. Sorak-sorai penonton pun terdengar sesaat Joe menyelesaikan pertunjukan musiknya. Dia mendapatkan pujian dari seluruh penonton yang ada di sana, tak terkecuali ibunya dan Dorothea Williams, orang yang merekrutnya. Tapi Joe yang telah meraih impiannya selama hidupnya ini, sepertinya tak merasakan perbedaan di dalam dirinya. Dia tak merasakan kebanggaan ataupun kegembiraan. Di dalam rumah, Joe teringat akan waktu kebersamaannya dengan 22. Menurutnya, 22 yang telah memakai tubuhnya selama ini, merasakan kesenangan dan kegembiraan saat berada di dunia ini. Hingga Joe pun akhirnya mengetahui percikan sebenarnya yang selama ini dinantikan 22. Beberapa saat kemudian, Joe yang terus bermain piano tiba-tiba jiwanya kembali ke dunia antara jiwa dan raga. Dia bertemu dengan Moon Wayne yang memanggilnya. Joe berkata bahwa dirinya telah melakukan kesalahan karena telah mengambil emblem milik 22 dan ingin mengembalikannya lagi. Tapi Moon Wayne berkata bahwa 22 saat ini telah menjadi jiwa tersesat di dunia itu. Bersama mereka pun memburu jiwa tersesat 22 untuk dapat disembuhkan lagi. Tapi 22 terlalu kuat dihadapinya hingga kapal Moon Wayne tenggelam dan 22 kabur menuju alam sebelum. Joe tak menyerah, dia pun terus berusaha keras untuk dapat mengembalikan lagi jiwa 22 yang murni. Joe pun memberikan tujuan hidup yang sebenarnya 22, yaitu keinginan untuk hidup itu sendiri. Hingga akhirnya 22 dapat kembali ke jiwa murninya, dan Joe dapat memberikan emblemnya kembali. Joe pun mengantarkan 22 agar menuju dunia di bawahnya. Walaupun di tengah perjalanan, Joe harus kembali ke terowongan cahaya tempat di mana orang mati berada. Kali ini, Joe tersenyum dan sepertinya telah menerima takdirnya. Tapi sesaat sebelum dia memasuki cahaya itu, Jerry datang dan memberikan kesempatan kedua agar Joe dapat hidup kembali ke dunia. Dia pun kembali hidup dan cerita pun berakhir sampai di sini. Bagaimana menurut kalian ending dari cerita film kali ini? Semoga kalian terhibur dengan cerita yang kami bawakan. Yang mau request film apa yang akan kami bawakan selanjutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami dan sampai jumpa di cerita menarik lainnya.